NU tidak punya banom yang namanya dan menabrak kiai yang dukung Habib. Ini bertentangan dengan garis perjuangan NU yang kita antisipasi adalah kegaduhan. Siapa kira-kira yang kerap kali membuat kegaduhan, Pak Kiai? Termasuk kegaduhan dalam konteks kesejarahan Nahdlatul Ulama. Sampai pula kemudian hal ini menggerus persoalan substansinya, yakni tentang nasab alwi, pelurusan sejarah. Jadi jangan sampai kemudian katakanlah polemik ini kemudian menggiring kita bertengkar sesama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras Brand Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda baik-baik saja dan kita menjadi orang baik, karena orang baik adalah orang yang baik-baik saja. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas satu video penyampaian dari seorang kiai, Ketua Tanfidiyah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Demak, Jawa Tengah. Ya, mungkin sebagian dari Anda sudah mengetahui karena video ini beredar di sejumlah grup WhatsApp, juga di medsos. Isinya menurut hemat saya ini ya perlu kita rembukin lah. Sebab kalau tidak demikian ini khawatir nanti bisa menjadi benturan antara beliaunya sendiri atau mungkin pengurus dan anggota NU di Demak dengan saudara-saudara kita di Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Namun sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya Insinyur Geologi Bapak Trijoni Susanto atas hadiahnya kepada saya, ikat kepala Jambi. Ya, cakep kan? Jambi. Dari Jambi ini saya mengingatkan sahabat saya Kiai Erman. Assalamualaikum Kiai Erman di Jambi, pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran. Kemudian ada sahabat Ansor itu, saya lupa namanya Ustaz siapa. Sahabat Ansor di Muara Bungu Jambi. Kemudian ada sahabat saya Cak Arifin, Muhammad Arifin. Pegiat atau jangan-jangan sudah menjadi ketua ya, Pagar Nusa Tebo Jambi. Mudah-mudahan bisa kita ambil lagi, sudah sekitar sebelum Covid ya saya terakhir ke Jambi, belum ke Jambi lagi. Terima kasih semuanya, dan ini adalah satu kebahagiaan bagi saya karena menambah koleksi saya di ikat kepala. Baik, saudara-saudaraku sekalian, walaupun bajunya matching apa enggak saya nggak tahu. Kembali lagi kepada persoalan inti, yakni tentang statement atau pernyataan dari Kiai Haji Aminuddin 24 Desember 2024. Jadi ini video tergolong baru dan kita simak bersama ya. Wali Songo Indonesia adalah ormas di luar perkumpulan NU. NU tidak punya banom yang namanya ini harus jelas. Itu orang jelas toh. PWI bukan banomnya NU. Orang NU ya di mana-mana. Orang sing ning Marhedono, sing ning Pemuda Pancasila ya ada. Ini adalah ormas di luar Nahdlatul Ulama. Nah, sampai pada batas ini, mohon maaf ya Pak Kiai Aminuddin, biasanya ketua PC itu kalau di kampung kami ya kiai cukup berpengaruh lah, minimal punya pesantren gitu ya. Ya mungkin beliau juga sama. Sayangnya saya sudah di Jakarta, andai kemarin waktu di Demak saya dapatkan video ini mungkin saya bisa sowan ke beliaunya, tapi karena sudah di Jakarta jauh ya. Jadi jarak jauh aja menggunakan media. Menurut saya ini ambigu ya, karena sudah jelas aslinya beliau tahu kalau orang NU itu boleh berada di organisasi manapun, ya kan? Ada di termasuk saya ada di sejumlah banom NU, juga ada di organisasi yang lain, organisasi profesi ataupun organisasi pesantren, tidak ada masalah selama tidak melanggar undang-undang atau ADART gitulah, semisal rangkap jabatan dan segala halnya. Kita lanjut. Pendiriannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkumpulan NU, sehingga pengurus NU di semua tingkatan yang masuk dalam struktur PWI
orang yang berarti. Ini PB akan dievaluasi. Jadi apa yang disampaikan beliau barusan ini adalah kutipan dari penyampaian PBNU, yaitu Gus Ketum Kiai Yahya Holil Stakuf, bahwa mereka atau kiai-kiai yang terlibat di PWI ini yang juga menjadi pengurus NU akan dievaluasi. Saya pernah menyimaknya juga, tapi menurut saya kenapa harus seperti itu? Toh juga walaupun berdirinya PWI itu tidak ada hubungannya dengan NU, tetapi pendirinya adalah tokoh-tokoh NU, bahkan sebagian anak dari tokoh besar NU di masa lalu. Kita lanjut. Begini Pak, kalau selama ini yang sampean dengarkan bahwa PWI mau menghanguskan, membumi HBI dan menabrak kiai yang dukung Habib, ini bertentangan dengan garis perjuangan NU nomor. Setahu saya tidak ada ya, kalau secara gerakan terstruktur dari PWI secara resmi, apa yang disampaikan beliau mau membumi hanguskan Habaib, mau menabrak kiai-kiai yang pendukung Habaib, setahu saya tidak ada. Dan saya garis bawahi, saya bukan pengurus PWI. Saya pernah ditawari tapi saya tidak mau karena kebanyakan tugas di organisasi. Khawatir saya nanti bisa malah nggak kerja gitu ya. Maka saya tidak terlibat dalam PWI. Tetapi saya beberapa kali mengikuti. Jadi menurut hemat saya, sepengetahuan saya, tidak ada apa yang disampaikan oleh beliau ini tadi. Ini bisa mengarah kepada fitnah Pak Kiai. Kalau umpamanya ada tabrak, itu kan ungkapan-ungkapan yang umum. Artinya bahasa untuk memberi semangat, bukan dalam pengertian yang literal. Nah, kita sebagai orang NU di dalam amalia saja, di dalam menerjemahkan kalimat-kalimat hadis dan Quran juga tidak tekstual, apalagi ya kan, tidak literal, tidak tekstual, apalagi di dalam memaknai kalimat-kalimat jargon. Masa ya tekstual juga? Nah, ini saya khawatir nanti mengarah kepada fitnah. Maka menurut saya sebaiknya ya diklarifikasi, atau mungkin bisa terjadi pertemuan antara Pak Kiai Imanuddin dengan Kiai Matutin barangkali ya. Baik, kita lanjut. Berseberangan apa sesuai? Berseberangan. Nah, berseberangan dievaluasi. Kalau kita pengurus NU rangkap di MUI lurus saja, orang statement pengen nabrak kiai, orang pengen membinasakan Habaib, kan pernah ada, ya berarti selaras. Ini kan pengulangan ya. Tadi beliau ini menanyakan kepada jemaah dengan ingin membumi hanguskan, PWI ingin membumi hanguskan dan menabrak para kiai yang pendukung Habib, selaras dengan perjuangan NU atau tidak? Dijawab tidak. Nah, kalau umpamanya di MUI kan tidak ada yang seperti itu, jadi selaras. Ini lagi-lagi malah penguatan dari dalam tanda petik fitnah yang disampaikan. Karena kalau toh ada kata-kata nabrak yang pernah saya dengar, itu adalah jargon ya. Jargon dalam pengertian tidak sebagaimana menabrak secara literal, secara harfiah. Saya lanjut. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada organisasi yang akan mengancam eksistensi ulama dan Nahdlatul Ulama, maka akan dievaluasi. Ansor, muslimat, fatayat dan semuanya terlibat di dalam kegiatan itu mengancam eksistensi ulama, baik di Demak maupun secara nasional, ulama Nusantara. Loh, kadang-kadang ini salah kaprah Bapak Ibu. Sebelum lanjut pada batas ini, kalau kembali lagi hitopnya kepada PWI RS, sekali lagi bukan pembelaan dan saya bukan anggota atau pengurus dari PWI. Ya, coba kita perhatikan apakah ada dari gerakan PWI yang ingin menghembumi hanguskan atau merusak eksistensi dari ulama.
Wong mereka penjaga ulama kok setahu saya. Kalau barangkali ada oknum-oknum itu hal lain, harus disikapi secara terpisah. Karena ini kita berbicara garis-garis organisasi. Jadi pada batas ini juga menurut saya perlu juga dikritisi apa yang disampaikan beliau ini. Setahu saya sekali lagi tidak ada, ya apalagi gimana kok dikatakan ingin menghilangkan eksistensi para ulama. Kita lanjut, nanti dari ulama ini kan beliau membahas tentang masalah ulama Nusantara. Sejenis Nusantara mangsane wong Jawa tak turunane terus Solonensis ngono ngerti. Nusantara itu ya nusa antara nusa. Semua bangsa-bangsa yang ada di antara Indonesia ini Nusantara. Iku turunan Cina, iku turunan Londo. Ulama itu ya ulama Nusantara. Lah nek pilah-pilah sing nasab itu Jawa tok orang campuran. Kalau tak tantlet Sunan Ampel niku wonten turunan Cina mboten. Raden Patah niku ibu Cepo saka Cina. Lha ngoten niku masuk Nusantara mboten? Lah kalau kono ya ora. Ora. Mau campurane Cina kok. Ini enggak benar bisa perang. Jadi lagi-lagi mendiskreditkan PBI kalau kita cermati dari apa yang beliau sampaikan. Tapi secara umum berkenaan dengan kata Nusantara yang ada dalam dalam Sumpah Palapa ya seperti inilah. Tapi ketika kita berbicara Nusantara harus kita pilah juga secara antropologi. Nusantara itu apa? Berkenaan dengan manusia-manusia yang dianggap sebagai ras Nusantara. Ini ada ilmu tersendiri. Kemudian ada peristilahan ulama Nusantara. Kalau kata Nusantara ini kita samakan dengan kata Jawa pada masa lampau, artinya Jawa pada masa lalu dalam buku-buku adalah ya lingkup Nusantara. Maka siapapun yang lahir besar dan menjadi ulama di Nusantara memang disebut sebagai ulama Jawa atau ulama Nusantara ya. Dalam buku-buku setidaknya terbitan 1800 sudah disebut begitu. Wallahu a'lam. Kita lanjut saja. Ini nggak benar bisa perang. Maka NU meluruskan ulama-ulama manapun tidak pandang etnisnya itu harus dijaga, harus dikawal, tidak boleh ditentang, tidak apalagi dilolimi. Setuju? Setuju. Sepakat? Ini kesepakatan PJNU Kabupaten. Ini nanti kami akan membuat surat pertama pada MBC untuk mengumpulkan ranting-ranting, membuat suatu sikap ya NLP, ya sikap-sikap yang kayak garis besar Nahdlatul Ulama ini. Kalau tidak nanti di masyarakat kacau Bapak. Diadu domba tabrak-tabraknya satu sama yang lain. Biarlah organisasi yang bicara. Non sewu. Nek ewoh pekewoh Jerman tidak akan melaksanakan apa? Kongres. Karena berhadapan sama siapa? Yang mulia. Yang mulia. Maka dikatakan dalam rapat itu dengan tidak mengurangi unggah-ungguh dan tetap berakhlakul karimah. Mungkin orang cerita nek Nabi Musa kalau Nabi tidur ya biasa lah. Neneng-neneng hal-hal kayak begitu biasa. Yang penting jangan membuat gaduh. Orang boleh punya pendapat, monggo. Kita tidak membatasi pendapat seseorang, tidak memaksa pendapat seseorang. Yang kita antisipasi adalah kegaduhan. Setuju ya? Cukup. Siapa kira-kira yang kerap kali membuat kegaduhan Pak Kiai? Termasuk kegaduhan dalam konteks kesejarahan Nahdlatul Ulama dan banum-banumnya. Jatman siapa yang merusak sejarahnya? Kalau tadi dikatakan yang mulia berarti beliau ini pengikutnya Abah Lutfi mungkin ya. Sejarah NU siapa yang merusak sejarahnya? Bukankah yang mulia itu? Sehingga terjadi penarikan yang diperintah juga oleh Ketum PBNU. Kemudian Ansor Banser juga ada yang membelokkan. Belum lagi sejarah-sejarah yang lain.
khusus di NU. Belum lagi sejarah-sejarah berkenaan dengan ulama-ulama yang hidup di negeri ini pada masa lampau, yang sebagian diantaranya telah dibelokkan identitasnya. Saya pikir hal itulah yang mesti menjadi konsentrasi kita kalau kita berbicara NU di NU sesuai dengan bidang kita. Karena tugas NU selain untuk menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga an-nahyu 'anil munkar. Bukankah menjaga kemurnian sejarah, kebenaran fakta-fakta yang ada di masa lampau itu bagian dari dakwah yang tentu unsurnya adalah amar ma'ruf nahi munkar? Mestinya kan arahnya ke sini. Bukan sesuatu yang kemudian kalau panjenengan tadi mengatakan tidak ada kegaduhan, menghindari kegaduhan, bisa saja dari pendapat panjenengan ini akan menimbulkan kegaduhan. Namun saya harap, seperti yang saya katakan di awal tadi, semoga ada pertemuan antara Kiai Imanuddin dengan Kiai Imaduddin, atau secara khusus dengan Gus Abbas sebagai Ketua Umum PWI. Agar apa? Agar persoalan ini tidak menjadi bahan ketawaan dari orang yang di luar kita, malah diketawain. Dan dari sini juga jangan sampai pula kemudian hal ini menggerus persoalan substansinya, yakni tentang nasab Ba'alwi, pelurusan sejarah NU dan hal-hal lainnya. Jadi jangan sampai kemudian katakanlah polemik ini kemudian menggiring kita bertengkar sesama kita. Dari dulu kan sudah begitu umumnya, kenapa hal ini tidak disadari? Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam hormat kami untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.